Asia Hanae, seorang siswa yang menginginkan kehidupan normal di masa SMA. Namun, sehari sebelum dia masuk sekolah, Hanae mengalami kejadian yang tak terduga, yaitu Hanae menginjak yokai putih yang dikira sebagai boneka. Hanae pun memasukkan yokai itu ke dalam kantung plastik agar tidak diinjak oleh orang lain. Tapi seketika, yokai itu pun langsung bangun dan menaiki punggung Hanae. Hanae mencoba untuk melepaskan yokai itu dari punggungnya. Namun karena tak mau lepas, ia pun terpaksa berjalan pulang sambil membawa yokai yang ada di punggungnya. Sesampainya dia di rumah, Hanae bertemu dengan ibunya, dan ia pun menunjukkan yokai yang menempel di tubuhnya pada ibunya. Tapi ternyata ibu Hanae tak bisa melihat yokai tersebut. Hari berikutnya, Hanae berangkat ke sekolah untuk mengikuti upacara penerimaan murid baru. Tapi ketika berada di perjalanan, Hanae terlihat kelelahan dan dia bahkan tak bisa berjalan dengan benar. Hingga sesampainya di sekolah, Hanae sudah tak kuat lagi berjalan dan ia pun akhirnya pingsan di depan gerbang. Waktu pun telah berlalu, di mana Hanae sudah bangun dari pingsannya dan dia tengah dirawat oleh guru UKS. Saat itu, Hanae terlihat terburu-buru untuk mengikuti kelas pertamanya. Tapi guru UKS mengatakan pada Hanae kalau sekolah sudah berakhir. Karena hal itulah, dia meminta Hanae untuk tidak perlu terburu-buru. Mendengar perkataan dari guru UKS, Hanae pun langsung terkejut dan dia juga tak percaya jika dirinya menghabiskan waktu seharian penuh di UKS, dan itu pun pada hari pertamanya masuk ke SMA. Setelah kejadian tadi, Hanae tampak lesu saat berjalan menuju rumahnya. Saat itu pula, Hanae sudah sangat yakin kalau makhluk yang menempel di tubuhnya adalah yokai, sehingga dia menyalahkan yokai tersebut atas semua penderitaan yang dia alami hari ini. Pagi berikutnya, Hanae berjuang keras untuk berjalan sampai gerbang sekolah. Tapi pada akhirnya dia pingsan lagi dan harus kembali beristirahat di dalam UKS. Setelah berakhirnya hari itu, Hanae terus-terusan pingsan karena kelelahan membawa yokai yang semakin membesar. Hingga pada suatu hari, Hanae yang sudah muak menjalani situasi yang sama terus-menerus, ia pun tanpa sengaja melihat kertas iklan untuk mengusir yokai. Hanae yang sebelumnya sempat ragu apakah iklan itu asli atau hanya candaan, ia pun mencoba untuk menghubungi nomor yang tertera pada kertas itu. Setelah Hanae menghubungi nomor itu, ia pun bertemu dengan Master Mononokean yang bernama Abeno. Tugas dari Master Mononokean ialah membantu para yokai agar bisa menyeberang ke alam lain. Saat itu, Hanae meminta bantuan pada Abeno untuk mengusir yokai yang ada di punggungnya. Yokai itu dipanggil Hanae dengan sebutan moja-moja yang artinya bola bulu. Abeno yang mendengar permintaan Hanae, ia pun seketika merasa kesal. Karena sebelumnya Abeno berpikir kalau kedatangan Hanae adalah untuk bekerja. Tapi nyatanya dia malah meminta bantuan untuk mengusir yokai. Sehingga Abeno pun meminta Hanae keluar dari ruangannya. Hanae yang tak terima dengan kata-kata Abeno, ia pun terus meminta Abeno untuk melakukan sesuatu pada moja-moja. Hingga akhirnya Abeno yang melihat Hanae berisik sambil menarik-narik bajunya, ia pun mau mengusir moja-moja dari tubuh Hanae. Namun Hanae harus menunggu selama 10 hari karena ada pelanggan lain yang datang lebih dulu.
Saat itu, Abeno menanyakan nama lengkap Hanae untuk menyimpannya di buku catatan. Ketika Hanae mengatakan nama depannya adalah Asia, Abeno pun seketika berubah pikiran untuk mengusir moja-moja sekarang juga. Lalu terlihat Hanae berada di atas atap sekolah bersama dengan Abeno. Di sana, moja-moja menjadi lebih besar dan menindih tubuh Hanae. Sementara Abeno mulai meniup bola pantai untuk bermain dengan moja-moja. Hanae mulai marah karena dia berpikir kalau Abeno sedang bermain-main di atas penderitaannya. Saat itulah Abeno memberitahu Hanae satu hal, yaitu dia tidak bekerja demi manusia, melainkan dia melakukan semuanya demi yokai. Setelah itu, Abeno mulai bersikap baik untuk mengajak moja-moja bermain. Moja-moja pun melirik Abeno dan seketika berjalan menjauh dari Hanae untuk bermain bola. Saat tengah bermain dengan moja-moja, Abeno menceritakan pada Hanae kalau sebelumnya dia pernah melihat hewan yang pernah diurus oleh manusia. Tapi setelah hewan itu mati dan berubah menjadi yokai, hewan itu pun menjadi kesepian karena tak ada lagi manusia yang bisa melihatnya. Dalam kasus ini, moja-moja sama dengan hewan itu, sehingga dia merasa sangat senang ketika ada orang yang bisa melihatnya. Setelah mendengar cerita dari Abeno, Hanae pun berniat melakukan sesuatu untuk membantu moja-moja. Di sana, Abeno mengatakan pada Hanae kalau dia akan mengirim moja-moja ke dunia bawah tempat para yokai berada. Tapi sebelum itu, mereka berdua harus memberikan apa yang diinginkan oleh moja-moja sekarang agar dia kembali ke ukuran kecilnya. Lalu terlihat moja-moja langsung menghampiri Hanae untuk mengajaknya bermain lempar bola. Hingga ketika sore tiba, moja-moja sudah puas bermain dan tubuhnya juga sudah kembali normal. Saat itu pula, Abeno telah membuka gerbang menuju dunia bawah. Hanae yang sebelumnya menginginkan moja-moja pergi, sekarang dia merasa tak ingin berpisah dengan yokai itu. Tapi setelah moja-moja mengucapkan terima kasih pada Hanae, yokai itu pun langsung berjalan menuju dunia bawah. Setelah kejadian itu, Hanae meminta maaf pada Abeno serta berterima kasih atas semua yang dia lakukan hari ini. Tapi Abeno dengan sikap dinginnya malah meminta bayaran 1 juta pada Hanae. Bayaran yang dimaksud Abeno adalah mata uang dunia bawah. Lalu dia juga mengatakan kalau Hanae mencoba lari dan tak membayar hutangnya, maka Abeno akan mengirim yokai yang berbahaya untuk menagih hutang itu. Sehingga dengan kata lain, mulai sekarang Hanae harus bekerja sebagai asisten Abeno untuk melunasi hutangnya. Keesokan harinya, Hanae sudah kembali berjalan normal dan akan memulai kehidupan baru di sekolahnya. Tapi saat Hanae masuk ke kelas untuk pertama kali, dia dikejutkan dengan Abeno yang ternyata adalah teman sekelasnya. Ketika jam pelajaran telah usai, Hanae melihat yokai tumbuhan yang berkeliaran di meja guru, sehingga ia pun bertanya pada Abeno apakah dia akan mengusir yokai itu. Namun ternyata Abeno hanya akan mengusir yokai yang ingin diusir saja, sehingga ia pun meminta Hanae untuk menghiraukan setiap yokai yang dia lihat. Namun saat Hanae sedang antri makanan di kantin, dia melihat yokai tumbuhan yang sedang menempel dan membuat kaki seorang siswi menjadi keram. Karena hal itulah, Hanae tak bisa tinggal diam dan ia pun langsung menangkap yokai tersebut agar tidak mengganggu orang lain lagi. Tapi ketika Hanae sedang membawa yokai tumbuhan itu menjauh dari keramaian, tiba-tiba yokai itu pun mengeluarkan semacam suara untuk meminta bantuan pada teman-temannya. Melihat situasi itu, Hanae berusaha keras untuk pergi ke tempat Abeno dan meminta bantuan. Abeno yang melihat Hanae dikerubungi banyak yokai, ia pun seketika merasa kesal karena baru beberapa menit yang lalu dia memperingatkan Hanae agar menghiraukan yokai yang dilihatnya.
Namun sekarang, dia sudah terlibat dengan para yokai yang menempel di tubuhnya. Abeno yang masih kesal, ia pun memanggil ruangan Mononokean untuk membawa Hanae masuk ke dalam. Saat berada di dalam ruangan, Hanae menyarankan untuk membuka gerbang dunia bawah dan mengirim para yokai itu. Namun, Abeno tak bisa melakukan hal itu karena dia hanya bisa membuka gerbang 2 kali dalam sehari. Tapi walaupun begitu, Abeno masih punya cara untuk mengirim mereka semua sekaligus tanpa harus berulang kali membuka gerbang, yang mana mereka berdua harus mencari bos yokai yang mengendalikan para yokai tumbuhan tersebut. Hingga ketika sekolah sudah berakhir, Hanae mulai bertindak sebagai umpan untuk mencari bos yokai. Sementara Abeno yang mau mengejar Hanae dari belakang, dia malah ikut tertangkap oleh para yokai tersebut. Sesaat kemudian, Hanae dan Abeno terbangun di sebuah ruangan gelap yang menjadi tempat bos yokai. Yokai itu dipanggil dengan nama Gigigi no Oyabun. Saat itu, Gigigi no Oyabun menanyakan tentang adanya rumor suatu bisnis yang mengirim yokai ke dunia bawah. Ketika mendengar pertanyaan dari Oyabun, Abeno langsung membuka gerbang dunia bawah untuk menunjukkan jati dirinya sebagai Master Mononokean. Oyabun yang mengetahui jika Master Mononokean ada di depannya, ia pun meminta tolong untuk mengirimkan anak-anaknya ke dunia bawah, sementara dia akan tetap tinggal di dunia manusia. Karena saat ini akarnya sudah menyebar dan membuat Oyabun tak bisa meninggalkan tempat itu. Hanae kelihatan masih bingung dengan situasi yang dialami oleh Oyabun. Saat itulah Abeno mengatakan pada Hanae jika akar itu adalah tanaman parasit yang menempelkan dirinya pada yokai. Dan dalam dunia bawah, parasit itu disebut sebagai kutukan ataupun penyakit yang tak bisa disembuhkan. Hanae yang sudah memahami situasi, ia pun bertekad untuk mengirimkan Oyabun ke dunia bawah bersama dengan anak-anaknya. Dan dia tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan semua itu. Mendengar keseriusan dari Hanae, Oyabun menanggapi kalau sebenarnya dia sangat ingin melihat anak-anaknya tumbuh. Abeno yang mendengar keinginan dari Oyabun, ia pun mengeluarkan sebutir obat untuk melemahkan parasit. Tapi obat itu memiliki efek rasa sakit yang luar biasa, dan banyak yokai yang mati karena menggunakan obat itu. Sehingga Abeno bertanya dengan serius, apakah Oyabun benar-benar ingin mencobanya? Melihat adanya kesempatan, Oyabun bersedia memakan obat itu. Dan seketika tanaman parasit mulai terbakar hingga membuat Oyabun berteriak kesakitan. Setelah beberapa saat berlalu, Oyabun berhasil mengatasi rasa sakit dari obat yang dia makan dan membuatnya terbebas dari tanaman parasit. Setelah itu, dia langsung pergi ke dunia bawah bersama anak-anaknya. Abeno yang sudah kelelahan ketika menyelesaikan pekerjaannya hari ini, ia pun memanggil ruangan Mononokean untuk datang. Ketika berada di dalam ruangan, Hanae melihat gulungan yang mewakili perkataan Mononokean dengan tulisan. Saat itu, Abeno memberitahu Hanae jika ruangan teh yang mereka tempati adalah yokai yang dipanggil sebagai Mononokean. Sementara Abeno adalah master atau pemilik dari yokai itu.